ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tetap wajib bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang telah diberikan pada kita, baik yang kecil, yang besar, yang tampak, yang tersimpan rapi di sisinya, atau mungkin kadang-kadang kita tidak merasa bahwa itu nikmat Allah. Yang penting kita syukuri dengan cara meletakkan semua nikmat itu sesuai dengan aturan Islam. Untuk selanjutnya salawat salam kita sampaikan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita lewat satu cara, satu jalur, way of life istilahnya orang sekarang, yaitu dengan cara berislam yang baik dan benar. Yang hadir saya doakan mudah-mudahan Allah berikan semua kemudahan atas yang jamaah cita-citakan. Untuk selanjutnya saya masih bicara masalah menyanyi tapi dengan cara umum. Kemarin kan khusus menyanyi. Menyanyi itu adalah kelompok muamalah duniawiyah. Saya ulang ya, menyanyi itu termasuk kelompok muamalah duniawiyah. Makan, tidur, duduk, menyanyi, barang itu semuanya urusan dunia. Cuma harus tahu titik singgungnya. Urusan muamalah itu sebenarnya bebas dikerjakan oleh manusia, termasuk kita umat Islam diberi kemudahan dan kebebasan, tapi harus tahu caranya. Pertama, jangan terlalu, jangan berlebih-lebihan, jangan veri perikoloso, menyinggung dosa. Coba kita ingat di dalam surat Luqman dulu, bandingan ya. Surat Luqman itu surat Luqman ayat 19. Waqsi fi masyika waqdud min sautik inna angkarul aswadi la sautul hamir. Berjalanlah dengan cara sederhana, jangan terburu-buru dalam kehidupan. Waqdud min sautika, dan jangan terlalu keras kalau bicara. Inna angkarul aswadi la sautul hamir. Dengan bicara keras itu suara himar, artinya orang itu tidak tahu apa-apa. Sekarang makan, coba kita lihat di dalam Al-Quran, nanti sampai cari sendiri. Kulu wasrobu wala tusrifu. Makanlah, minumlah, tapi jangan berlebihan. Itu Al-Quran itu. Jadi bebas itu. Jadi muamalah itu asalnya boleh bebas. Tapi kalau ada larangan baru berhenti. Coba umpama kita itu berangkang, apa berangkang itu? Berangkang dari sini terus ke utara sampai Alidayah si Tawarus saya. Boleh ndak kira-kira? Boleh, awalnya boleh, tapi dianggap wong ini lho. Nah, kan malah enggak bolehnya dianggap wong ini iki. Lebih-lebih yang mahal-mahal, yang terlalu mewah, apalagi bapak-bapak tidak boleh memakai sutra murni, kan terlarang. Karena itu bagi ibu-ibu memang boleh. Ada sabda beliau, kul wasrob walbas fi ghairi sarofin wala makhilatin. Makan, minum, berpakaian. Saya ulang ya, ini sabda Nabi. Kul wasrob walbas. Nah, makanlah, minumlah, berpakaianlah. Fi ghairi sarofin, jangan berlebihan.
wala makhilatin apa sampai nendang dosa. Jadi sebenarnya urusan muamalah itu boleh, tapi kalau terlarang baru berhenti. Contoh lagi, ini gandengannya karena 5 paket, saya sampaikan satu arah ini. Ada sabda Nabi 1 paket, ada 5 perkara yang harus kita pahami. Ada korelasi dengan tertawa tadi. Karena ini 1 paket, nanti kita lepas, kurang jami kalau menurut mereka. Kurang jami karena 1 sabda rawahu Tirmidzi masalahnya. Pertama justru yaitu hati-hati dari makanan yang terlarang. Jadi pertama hati-hati dari makanan yang terlarang. Kamu akan menjadi hamba Allah yang paling baik. Ittaqul makharim takun agnan nas. Hati-hati dari yang kamu makan itu. Kamu akan menjadi hamba Allah yang paling top. Ini yang pertama. Yang kedua, wardo bima qasamallahu laka takun agnan nas. Rela akan pemberian Allah seberapapun adanya. Ikhlas apa yang diberikan Allah pada kita. Di dunia itu memang tidak sama. Pemberian Allah tidak sama. Masing-masing kita tidak sama. Sing jajar lho ya gak padha pemberiannya itu. Dan ini diberikan di saat kita masih di alam rahim dulu. Di alam rahim dulu sudah diatur itu tentang makannya dan sebagainya. Kan itu kita setelah di dunia ini bisa lihat kanan kiri. Ya kita tetap kata Nabi wardo bima qasamallahu laka. Rela akan pemberian Allah seberapapun adanya. Takun agnan nas. Kamu akan menjadi orang yang paling kaya. Subhanallah. Jadi orang kaya menurut Islam bukan karena duit akeh. Bukan duit miliaran triliunan kalau perlu. Pak Haji, ya, sampai cenden boleh ya. Jadi tapi tidak begitu. Relanya itu. Kalau kita setiap hari oleh 20.000 rela, ya itu kaya. Sudah terima kaya. Itu kaya. Tapi manusia itu ya repot, punya sifat kurang itu. Jadi sifat kurang itu ada. Seberapapun sebenarnya ya, ini watak manusia. Tapi karena kita orang Islam, seorang Muslim yang dipatuhi oleh sabda tadi, yaitu tadi wardo bima qasamallahu laka. Ada khusus laka untuk kamu orang Islam. Agnan nas, kamu akan menjadi orang paling kaya. Yang ketiga yaitu wa aksin ila jarika. Berbaiklah dengan tetangga kamu. Takun mukminan, kamu akan menjadi orang mukmin yang sejati. Jadi baik dengan tetangga itu diukur iman seseorang. Ini dengan urusan muamalah juga. Jadi kita terhadap tetangga harus berbuat yang begitu. Wa aksin ila jarika. Berbaik-baik dengan tetangga kamu. Takun mukminan, kamu akan menjadi orang mukmin yang baik. Artinya jangan mengganggu. Kalau soal memberi terserah, tapi mengganggu tidak boleh. Membantu bisa kalau ada, kalau enggak ya yang penting jangan mengganggu. Yang ketiga, yang keempat, wa aqibalin nas kama tuhibbul nafsik. Takun musliman. Cintailah setiap orang. Jangan membenci siapa-siapa. Dalam hidup tidak boleh membenci. Ini tidak ditoto hati ini kadang keding bareng. Wa aqibalin nas, cintailah semua orang. Jangan membenci siapa-siapa. Takun musliman, kamu seorang muslim yang paripurna. Jadi kalau ada orang yang model macam-macam jangan dibenci. Maaf ya, ada orang tidak sholat jangan dibenci, keliru kita. Nek perlu diparani itu kono sarung. Nek telung dina wis gak balik ya terserah sarung iso sedekah, jage kembel ngono.
ada omong-omongan, ya tukono sarung kalau ada sama-sama gitu. Kalau diberikan 3 hari ya gak balik kan. Wis sarunge Syekh Said kau mulih nang omahe ngono. Wis gadek jebul maneh. Itu memang waqibalinas kamu. Kita kata Nabi, kamu jangan membenci siapa-siapa. Cintailah orang lain seperti kamu menyintai diri kamu sendiri. Waqibalinas kama tuhibbu li nafsik. Cintailah orang seperti kamu menyintai diri kamu sendiri. Bahkan dalam hadis ya, orang itu belum dikatakan mukmin manakala masih suka mengganggu orang lain, apalagi menyakiti. Orang itu belum dikatakan mukmin yang baik manakala tidak menyintai dirinya sebagaimana maksud saya menyintai orang lain sebagaimana menyintai diri kita sendiri, dirinya sendiri itu. Termasuk dakwah ya. Kita dakwah itu tidak harus di depan begini. Ngomong-ngomong di warung bisa dakwah itu. Sebagaimana janjinya Jarir bin Abdillah itu. Jarir bin Abdillah pernah berjanji kepada Rasul. Rasul bayatu. Ana berjanji pada engkau. Saya akan menegakkan sholat sekuat-kuatnya. Saya akan melakukan zakat juga sesuai dengan kemampuan ini. Kalau ada nisab. Yang ketiga, saya akan berdakwah di podium begini sebenarnya, di warung, itu bisa. Sebagaimana ada pernah saya catatkan itu juga insya Allah di sini. Ada seorang kaya dengan wakaji dengan orang miskin yang tidak Islam. Dia kan ngomong, enak lo kamu bro, gitu loh. Pernah kok saya sampaikan tangkapan itu. Orang kaya wakaji yang seorang khusyuk, ya, dia ngomong pada orang yang non muslim, orang miskin, enak kamu bro, surga dunia bagimu. Kaget ini seorang yang tidak Islam. Wakaji yang surga dunia kan sampean ini mestinya. Sampean punya mobil mewah. Oh saya sepeda kletek-kletek medali gasok nukokno. Kok surga saya itu bagaimana? Oh bukan begitu. Dalam ajaran Islam, dalam sudut kebebasan, Anda sebagai seorang yang bukan Islam bebas. Coba ini jam 2 siang ini. Wis tak duwiki kopi sampean kok warung padha kok warunge. Wak kaji sugih meng duwiki nang wong sing dudu Islam. Siapa tahu nanti terkena imbas kasih sayang karena kopi sak cingkir kan bisa saja. Nah, cerita terus ini Pak Haji, saya ini tidak bisa bebas seperti Anda. Ini jam 2. Kalau Anda pulang tidur sampai besok jam 8 oleh itu. Bebas itu. Tapi saya tidak bisa. Saya berpikir sholat asar. Kata si kaya ini. Nanti apalagi waktu subuh, sebelum subuh, ada di masjid as-sholatu khairu minan naum. Padahal kata wakaji kaya ini, saya baru saja beli sepiring bed 14 juta tak omongi. Hanya ini dinyak bisa ini itu wong Islam. Ya cara lahir bukan ngenyak tapi hanya menasihati orang itu. Bahwa selain Islam itu bebas sebebas-bebasnya. Mulai nanti nyonyor di akhirat kan bebasnya itu. Karena ada sigengan itu. Al-Islamu urwah-urwah, ada tali-tali yang harus kita bundeli. Tidak boleh bebas. Yang terakhir saja kita teruskan. Kuna wong sugih nyritakno iku mang kesuwen iku mang. Yang terpenting yang kelima sabda Nabi ya, wala tukthiru dhahika. Jangan banyak tertawa. Tertawa, senyum kan sedekah itu. Tapi mengapa di situ ada wala tukthiru dhahika? Jangan banyak tertawa. Fa innaka satadhahik, karena banyak tertawa tumitul qalb, akan mematikan hatimu. Ini sehubungan dengan muamalah ya. Jadi berarti tertawa kan boleh. Tertawa boleh. Joget boleh enggak? Boleh sebenarnya joget, tapi aja nemen-nemen. Dengkeke kumat baru joget ngene.
Nah, kalau nemen-nemen sampai 1 jam 2 jam ya dosa karena berlebihan itu. Pemane ana musik langsung kita ikut kaya wong nom-nom ya terbalik hidupnya itu. Jadi menyanyi, berjalan, nembang, macam-macam selama tidak bicara yang kotor, tidak terlalu, artinya tidak berlebihan. Maaf ini dari jamaah ada yang kadang-kadang di share itu ketemu sepadan kok endi. Ya boleh, tapi tetap kalau waktu sholat harus berhenti. Pemane kancane lesunda ayo nang warung dhisik, boleh sepeda dicendel nang ngene sebelah-sebelah. Kan saya kadang-kadang nrimo share-sharean saking jenengan padha ngono. Hebat itu. Wah, saya doakan itu selalu. Mudah-mudahan iso mulai sangune cukup. Maaf Bu ini ya. Mudah-mudahan bisa pulang sangune cukup. Apa boleh? Boleh saja. Tapi apalagi untuk dakwah mampir ngene teko ngono Lamongan, ketemu orang ngomong-ngomong dakwah dari mana, dari Mojokerto sambil dakwah begitu. Sini kok asarnya sepi. Nah, zaman ke Tekong itu sebelum Lamongan itu kan ada masjid kadang-kadang asar kan wonge. Kalau saya kadang-kadang mampir situ. Ya. Bahkan kalau jenengan Nganjuk, maaf mudah-mudahan sekarang tidak. Di Nganjuk itu terminal lama ke utara kira-kira 3 kilo. Nah, di belokan itu ada masjid bagus yang kosong, tidak ada orangnya. Saya pernah mampir sholat di Nganjuk itu terminal lama ke utara. Mudah-mudahan sekarang sudah ramai. Ada dakwah sampai menerobos ke sana. Karena agama mereka adalah agama apa istilahnya itu, agama kejawen, campur baur itu. Nah, kita kan harus Islam gitu saja. Setelah saya datang ke sana, ada orang perempuan lari-lari gitu. Pak, ampun sholat teng mriku katanya. Jangan sholat di situ. Mengapa Bu? Tidak ada yang nempati. Kalau tidak percaya, pitik saya angger nggone kuno lho imaman. Jadi pitik angger nggone imam. Mengerikan ini. Masjidnya bagus tapi gak ono sing ngiseni. Kemana? Wallahu alam. Di sana kan ada kalau acara itu kan biasanya Jumat derder itu. Kalau udah nikahan itu repot KUA-ane ya kan. KUA itu biasanya kalau di daerah begitu suruh nikahan jam 6 persis maghrib itu. Kadang pas Jumatan, Jumat Legi itu. Pernah saya dimarahi orang karena tugas saya waktu itu. Saya kira orang itu seorang muslim yang taat karena pengurus organisasi Islam terbesar di negara kita. Pada waktu itu saya tugas menikahkan di situ. Karena waktu itu saya pakai KUA. Maaf ya, maaf. Ketika saya datang setelah maghrib, setelah sholat, marah-marah orang itu. Ya marah-marah saya senang aja. Sampean kok marah pada saya? Iya waktunya kan minta jam 6 persis. Loh kan waktu maghrib ini. Saya kan harus sholat sebagai seorang muslim. Lah dia ternyata haji 2 kali itu. Cik duwe keyakinan merono ya. Jadi kudu tepat jam 6 lah coba. Hati-hati. Islam itu harus wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa harus lurus begini. Surat apa itu? Bayyinah 5 kan? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintah terhadap agamanya ibadah kepada Allah harus betul-betul karena Allah. Hunafa harus lurus, tidak boleh bengkok. Wa yuqimus shalah wa yutuz zakah. Nah itu. Dzalika dinul qayyimah. Itu baru agama yang lurus. Jadi seseorang beragama jangan dicampur dengan urusan yang lain. Kalau nanti urusan keduniaan tadi yang sudah kami singgung masalah muamalah duniawiyah, makan, tidur, nyanyi dan sebagainya, ya boleh-boleh saja, asal catatan
ucapan-ucapannya baik. Tidak ada larangan dari Allah, sebab ucapan yang baik itu tanda seorang mukmin. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan. Siapa iman kepada Allah, kalau bicara yang baik, wa qulu qaulan sadida, nek ngomong sing pas. Al-Ahzab 71 Al-Ahzab. Ada lagi wa qulu qaulan layyina, nek ngomong sing apik, aja nyinggung orang lain. Apalagi sedekah, sampai dikatakan oleh Al-Qur'an qaulun ma'rufun khairun min sadaqati yatba'uha. Apalagi berbau saudara. Kon anggonku tak ingoni. Nah, itu enggak boleh itu. Wong sedekah ngingon-ngingoni. Akhirnya marah itu saudaranya. Cak sampean dulur tuwek tak akoni. Aja ngingon-ngingon aku masih gak duwe-duweku dhewe. Ya awakmu tak sampe gak mau bongkok lho, kan gak enak itu. Ngomong itu kan padha gak enak. Jadi jamaah itulah kita diajarkan oleh Islam wa qulu qaulan sadida. Ini perintah. Al-Ahzab 70-71. Wa qulu qaulan sadida. Nek ngomong sing pas, sing genah nek ngomong. Ayat lain wa qulu qaulan layyina, nek ngomong sing itu. Seperti maaf ini Nabi Musa dengan Nabi Harun kan diperintah untuk dakwah ke Fir'aun. Fir'aun kan kita tahu wataknya. Di dunia ini tidak ada orang yang paling cara kesyirikannya luar biasa, mengaku Tuhan padahal hantu deh. Maka di sanalah oleh Allah diperintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun waqula, itu tadi qaulan layyina, kamu ngomong yang genah, kamu berdua jangan ngomong kasar meskipun kepada orang yang mengaku Tuhan. Jadi pelajaran untuk kita. Orang bisa tertarik karena ucapan kita yang baik-baik. Ngomong yang baik itu satu nilai yang sangat tinggi. Apalagi kalau kita bawa kepada tanggung jawab. Orang muslim itu kapan mulut dan tangannya menyelamatkan orang lain. Nah, cobain. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu manakala mulut dan tangannya menyelamatkan orang lain. Itulah yang terpenting jamaah. Jadi kesimpulan kemarin, menyanyi itu boleh-boleh saja karena urusan dunia, tapi ambillah kalimah-kalimah yang baik. Satu, jangan dianggap ibadah. Menyanyi itu jangan dianggap ibadah. Walaupun itu ucapan-ucapan yang mengandung kalimah-kalimah thayyibah yang kemarin saya berikan contoh. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi. Ambek ngenang-ngene enak itu nyanyi. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Tapi kalau dilihat dari sudut akidah ada kekeliruan sedikit. Coba saya sampaikan lagi ya. Tawassalna bi bismillah. Bi-nya 2. Coba dengarkan. Tawassalna bi bismillah. Ya, sudah. Wa bil hadi rasulillah. Kita bandingkan nyanyian yang satu. Bismillah tawakkalna billah. Bi-nya 1. Nanti sing bener. Sing kene loro sing kene situ. Padahal padha. Bismillah tawassalna billah. Sing kene man. Bismillah. Ini ada perbedaan. Nah, di situ. Kalau dilihat dari sudut akidah, cuma orang di kampung itu biasanya menganggap itu adalah label selawat. Sehingga nyanyiannya yang begitu terkenal sekarang ramai di kampung-kampung dengan istilah selawatan.
mereka menganggap ibadah. Walaupun musiknya sampai jam 11 malam mengganggu orang, itu tetap dianggap ibadah. Jangan dihina, jangan dicemooh, karena kita menjaga mulut kita. Cuma menengahi turu kok omah. Nek perlu tuku tahune, nek duwe langsung pulang. Menghormati yang jualan tahu karena nyambut kain itu boleh, itu kita membantu mereka seperti itu. Tapi lagu-lagu yang biasanya di negara kita diberi label selawat itu sebenarnya hanya sekedar nyanyian, karena yang ngarang juga manusia, bukan dari Allah. Bab agama kan berangkatnya dari walillahi, wali kitabi, wali rasulihi, wali aimatil muslimin wa amatihim. Islam itu berangkatnya harus dari 5 itu. Pertama dari lillah, agama itu dari Allah. Selain Islam bukan agama. Selain Islam bukan agama. Yang pertama. Yang kedua, wali kitabi, dan dari kitab Allah. Kitab Al-Quran. Nah ini saya bawa ini. Yang ketiga, wali rasul, yang menyampaikan keterangan sehingga lengkap agama Islam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Itu karena diterangkan oleh Rasul. Dan tanya bagaimana Rasul sholat ini, bagaimana doa sholat. Nah, apalagi ketika Rasul tidak ada, Aisyah pusat pertanyaan itu. Ternyata yang banyak dibacain. Bahkan maaf, ada sholat asar ya, sholat asar jamaah, ketika Rasul Sami Allahu liman hamidah, Sami Allahu liman hamidah, ada anak muda yang Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, mengucap begitu padahal belum diajari Rasul. Anak itu sudah mengucap Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Setelah selesai sholat, siapa yang doa tadi seperti itu? Ana ya Rasul. Bagus, ulang ngono kanca-kancamu. Wis ngono tok titik, ulang ngono kanca-kanca. Bab saya tadi melihat malaikat seperapat langit njalukno sepuro nang awakmu. Malaikat seperapat langit. Lah nek sak miliar piro iki? Umpamane malaikat sing langit seperapate ku 250 juta ngono ya. Ya. Ya akeh to. Seperti itulah boleh. Jadi kita kalau Sami Allahu liman hamidah, apalagi jadi makmum, langsung Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, boleh. Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wal ardi wa mil amasi tamin sa'im ba'du juga boleh. Lah nek gak muni Pak, Sami Allahu liman hamidah menengai ya boleh. Coba buruane mek didi. Hanya itu tok toh. Boleh, ndak salah. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, wis menengai. Wis gak diterusno. Polai watu kaya ustaz iki. Umumnya seperti itu ya ndak apa-apa. Tapi pahalanya sedikit. Ada lagi yang banyak itu. Banyak sekali doa-doa itu. Cuma kita pilih mana yang sekiranya yang dituntun langsung dengan dialog Rasul. Seperti kalau kita ruku, kita sujud, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Itu yang terbanyak. Yang terbanyak dibaca Rasul. Atau kita bagaimana? Ya lewat hadis-hadis itu. Lewat hadis sholihin boleh. Apalagi lewat Sahih Muslim, tambah tahu betul bahwa di dalam kitab induk itu ada seorang tanya kepada istri Rasul, mana yang dibaca terbanyak ketika beliau sujud, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Saya rasa cukup itu. Jadi yang terpenting urusan dunia bebas saja kita kerjakan, tapi dengan catatan jangan terlalu, jangan sampai melupakan sholat, jangan sampai melupakan pekerjaan. Nah, apalagi suara-suara yang tidak baik, terlalu keras dan sebagainya, itu akan mengganggu orang lain.
Lah bagaimana Pak kalau karnaval sampai suaranya keras seperti sampean takon sing ngono iku engko sangat nglarang karnaval sampean repot kok. Ya itu saja saya rasa cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Wa'fu anna ya karim. Wa'fu anna ya rahim. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.